arti sukses itu adalah suatu pencapaian apa yang kita lakukan dan kita mendapatkan hasil yang menurut kita itu memuaskan hati kita gitu. Pak Lim itu adalah sosok pemimpin yang menurut aku sangat baik banget ya. Dia selalu mengerti dengan kondisi karyawannya, dan dia juga selalu memberikan masukan yang positif buat kami sebagai karyawan. Buat saya Pak Antoni itu sosok yang orangnya tuh outspoken, jadi apa yang beliau ingin sampaikan itu pasti dikeluarin gitu. Tapi buat saya itu justru membantu saya untuk tahu apa yang sebaiknya saya lakukan dan apa yang tidak sebaiknya saya lakukan. Sukses kalau buat saya itu adalah ketika apa yang saya inginkan itu tercapai, satu. Kedua, ketika pencapaian itu menjadi berarti buat orang lain. Pak Antoni itu buat saya seorang pemimpin yang percaya kepada timnya. Dia ngasih tanggung jawab itu secara penuh, dan dia selalu percaya apa yang kita lakukan. Dan dia juga termasuk orang yang enak untuk diajak ngobrol dan bertukar pikiran. Cepatnya laju pertumbuhan digital ternyata telah memicu Antoni dengan partner kerjanya untuk mendirikan Merah Putih Inkubator. Seiring dengan melejitnya penetrasi pengguna internet di Indonesia yang saat ini mencapai angka sekitar 60 juta pengguna. Merah Putih Inkubator menawarkan untuk seluruh startup lokal baru sebuah investasi dalam bentuk dana kerja, bimbingan dan konsultasi dalam hal bisnis modal, marketing, serta sales. Dalam membantu mengembangkan industri digital dan teknologi di Indonesia, Merah Putih Inkubator mempunyai misi untuk dapat menjadi salah satu pilar ekonomi yang dapat diandalkan dan memberikan sumbangsi ke negara untuk turut membangun, menciptakan lapangan kerja nasional. Saat ini Merah Putih Inkubator telah berhasil menginkubasi 6 startup lokal, yaitu www.lintasberita.com, www.crazymarket.com, www.infocus.net, www.dailysocial.net, dan www.bolabob.com. Bro, dari pengembangan semut api terus kemudian bisa sampai sekarang ini ada Clicks, ada segala macam itu, nggak pernah ada rasa takut gagal gitu. Soalnya kan banyak banget yachters mungkin di rumah yang punya ide banyak, pengen mencapai banyak hal, tapi kemudian nggak berani mengambil langkah pertamanya gitu. Nah itu mereka mesti gimana sih sebenarnya? Atau mungkin sharing lah. Pernah nggak punya rasa takut dalam mengambil langkah pertama gitu, takut gagal segala macam? Ini minggu lalu kebetulan lagi sebagai inkubator nih, kita diundang sama satu konferensi lah ya. Terus di situ ketemu sama social entrepreneur. Jadi dia itu orang India dan dia fight untuk bikin usaha-usaha tapi yang sifatnya di social entrepreneurship. 10 tahun Bill, dia itu berusaha ngeyakinin orang dan berusaha fundraising. Dulu waktu dia buka usahanya itu cuma $500. Dia investor untuk social entrepreneurship. Dia buka nekat $500 karena dia yakin India itu butuh perubahan. Dari $500 itu sekarang dia manage fund $100 juta Bill in 10 years. Tapi the first 3 years, 3 tahun pertama, dia itu setengah mati. Dan terus aku nanya dia, kok dulu mau passion ya? Atau apa? Dia jawabnya apa? No, I was young and stupid. Jadi, tapi dia hit the right point. Artinya gini, kalau kita masih muda, kurang pengalaman, masih idealis dan quote-unquote mungkin stupid, young and stupid, kita nggak percaya kalau sesuatu itu nggak bisa. Kegagalan adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Untuk beberapa orang yang belajar, kegagalan adalah sebuah cambuk untuk kita tetap maju dan bisa menghargai arti sebuah kesuksesan. Di usianya yang masih muda dan sukses, bukan berarti Antoni Lim tidak pernah gagal. Dia pun pernah mengalami banyak kegagalan. Namun yang patut kita perhatikan adalah pandangan berbeda yang Antoni miliki dalam menyikapi kegagalan. Ini dia.
lebih ke arah bukan mikirin bakal gagal atau takut gagal. Yang kita pikir adalah bagaimana cara mewujudkan ide kita. Kita udah pernah gagal, kita sering gagal. Tapi kita ada beberapa kegagalan besar dalam perjalanan karir sama grup ini ya. Kita pernah rugi besar, pernah terlalu cepat. Biasanya kita terlalu cepat. Banyak pengusaha yang mungkin nggak punya rasa takut, boleh dibilang yang itu deh. I was young and stupid. Jadi mau jalanin segala macam, ada opportunity keren kayaknya sikat segala macam gitu tanpa mungkin banyak perhitungan, yang penting jalan. Nah itu that's on the other edge gitu. Tapi kebanyakan anak muda di Indonesia sekarang ini justru on the other edge. Mau melangkah takut. Padahal mereka masih muda. Betul. Seharusnya mereka nggak perlu takut tuh. Kita bisa afford kegagalan. Oke. Karena kegagalan. Karena kita kegagalan. Kita masih bisa afford kegagalan. Kita masih afford, and sometimes we do need kegagalan. We need failures. Dan ini juga nyambung. Lebih honor orang yang pernah gagal. Kegagalan itu dalam perjalanan hidup orang adalah sesuatu yang necessary. Jadi, if you never fail, you never learn. Yang penting bukan kegagalannya, yang penting adalah satu, bagaimana cara kita menyikapi kegagalan itu, dan kedua, bagaimana cara kita bangkit setelah kegagalan itu terjadi. Dan of course ya belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Di antara kesuksesan pasti selalu ada yang namanya kegagalan dan keberuntungan. Apa sih keberuntungan itu? Dan datang dari manakah keberuntungan itu menurut Anthony? Percaya nggak dengan faktor keberuntungan? Percaya pada faktor berkat sih, bukan lebih Oke. keberuntungan. Keberuntungan itu saya punya istilah analyze your luck. You can analyze the luck. Oke. Jadi kayak ada buku Outliers-nya Malcolm Gladwell Yeah. gitu kan. Jadi luck itu menurut saya kan udah sering ada filsuf atau siapa juga sering bilang keberuntungan adalah kesempatan ketemu persiapan gitu. Yeah. So you can actually analyze the luck. Jadi setuju nggak dengan pemikiran saya selalu bilang bahwa luck itu adalah faktor X di luar sana yang nggak bisa kita kontrol. Jadi kenapa nggak kita fokus all our efforts, our pemikiran, persiapan segala macam to what's within our control. Iya, setuju. Tapi seperti saya bilang tadi, luck itu bisa di-create sebenarnya. Iya. Jadi kesempatan ketemu persiapan kan, itu lucky. Ada istilah di golf, the more I practice, the luckier I get. Ya kan? Jadi luck itu actually memang bisa di-analyze. Kita bisa create luck dengan kita siap, kita internally kita memang belajar dan kita siap, dan kita juga lakuin apa yang harus kita lakuin di tempat yang banyak kesempatan. Filosofinya bagi saya juga taking one step at a time. Awalnya taking 1 kilometer, jadi kayak kita set goal. Kita punya long term goal, kita punya mid term goal, short term goal.